Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 19 C Keperawatan Stikes Dr. Subandi Jember akan melakukan kegiatan pemeriksaan fisik manual muscle test atau MMT pada bahu dan siku. Bahu sendiri memberikan jangkauan terbesar dalam tubuh kita sehingga kita dapat menggerakkan lengan ke berbagai arah. Selain itu, bahu juga sering digunakan untuk menumpu suatu beban. Seperti contoh, kita melihat anak sekolah yang sering membawa tas ranselnya dengan begitu berat, maka hal ini berarti bahu telah menumpu suatu beban, yang mana kemungkinan besar bahwa bahu mengalami penurunan kekuatan otot ataupun cedera. Maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan fisik MMT ini. Dalam pemeriksaan fisik MMT ini terdapat beberapa gerakan untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan MMT ini, alangkah baiknya seorang perawat menanyakan kepada pasiennya apakah bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik MMT ini. Selain itu, perawat juga harus menjelaskan terlebih dahulu kepada si pasien bagaimanakah prosedur dari pemeriksaan fisik MMT pada bahu dan siku ini. Berikut adalah pemeriksaan fisik MMT pada bahu dan siku. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan NIR. Pemeriksaan NIR ini dapat dilakukan pada pasien dengan posisi duduk ataupun berdiri. Langkah-langkahnya yaitu dengan menggerakkan bagian lengan, elevasi ke depan hingga vertikal ke atas. Kemudian tahan hingga 10 detik. Lalu tanyakan pada pasien apakah pasien merasakan nyeri di bagian bahu atau tidak. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan Hawkins dan Kennedy. Pemeriksaan Hawkins dan Kennedy ini dapat dilakukan pada pasien dengan posisi duduk ataupun berdiri. Langkah-langkahnya yaitu dengan mengelevasi bagian lengan ke depan hingga 90 derajat pada sumbu skapula. Kemudian lakukan endorotasi secara pasif pada bahu pasien hingga timbul rasa nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Mutamima. Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik endokrin dari teman saya. Pemeriksaan fisik endokrin yang selanjutnya yaitu empathy scan. Empathy scan digunakan untuk mengetahui kelainan pada bahu. Contoh pemeriksaannya yaitu tangan diangkat ke atas, punggung tangan berhadapan, dan sedikit diberi tekanan ke bawah. Seperti contoh gambar berikut ini. Anterior relative test. Anterior relative test digunakan untuk diagnostik pada instabilitas anterior, khususnya pada apprehension test positif. Contoh pemeriksaannya yaitu tangan seperti ini, kemudian diberi tumpuan kepada siku dan lengan atas, seperti contoh gambar yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Mawarti. Saya dari kelas 19 C Keperawatan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang external rotation leg sign. Posisi duduk pasien dengan memunggungi pemeriksa. Bahu pada posisi abduksi 20 derajat, siku pada posisi fleksi 90 derajat, dan maksimal eksorotasi kurang dari 5 derajat untuk mencegah terjadinya L-static recoil pada bahu. Pemeriksa menahan siku dan pergelangan tangan pada posisi gambar berikut. Jadi, pemeriksa nanti akan menahan siku pasien saat pasien melakukan pergerakan fleksi, seperti ini. Berikutnya, pasien diminta menahan posisi tersebut sampai pemeriksa melepas pergelangan tangan. Kemampuan pasien untuk menahan lengan di posisi yang sama saat tangan terjatuh atau leg sign, hasilnya berarti positif. Leg sign lebih dari 5 derajat menjurus pada parsial robekan tendon infraspinatus atau supraspinatus. Sekian, terima kasih. Saya Ratna Amelia, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan drop arm test. Pertama, posisi terlentang atau duduk dengan lengan direntangkan ke samping seperti yang ada di gambar. Fiksasi tidak perlu fiksasi. Untuk pemeriksaannya, pasien diminta mengabduksikan lengan ke samping, kemudian minta pasien menurunkan lengannya secara perlahan seperti yang ada di gambar. Perlu diperhatikan saat pasien menurunkan lengannya secara perlahan, jika terdapat kelainan maka lengan pasien terjatuh dengan cepat.
Pada awalnya, pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui adanya robekan pada tendon supraspinatus, tetapi belakangan digunakan juga untuk mengetahui adanya robekan pada tendon infraspinatus. Selanjutnya, pemeriksaan supine impingement test. Pertama, posisi pasien terlentang dengan lengan berada di atas meja periksa seperti yang ada di gambar. Untuk fiksasinya, pemeriksaan mengelevasi lengan sampai maksimal. Untuk pemeriksaannya, tangan pada supinasi dan lengan diaduksikan ke telinga, maka lengan akan berada pada posisi endorotasi seperti yang ada di gambar. Perlu diperhatikan hasil positif jika didapatkan rasa nyeri yang bertambah. Pemeriksaannya ini ditunjukkan untuk mengetahui adanya robekan pada rotator cuff. Nyeri timbul akibat penyempitan dan penekanan pada celah subakromial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, saya dari kelas 19C. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan belly press test. Langsung saja, yaitu yang pertama posisi. Posisi pasien duduk dengan tangan yang akan diperiksa pada perut. Fiksasi tidak perlu. Pemeriksaan pasien diminta menekan perut menggunakan tangan sampai terjadi endorotasi maksimal. Perhatian khusus, pasien merasakan kelemahan dan tidak dapat melakukan endorotasi maksimal. Siku terjatuh ke belakang dan endorotasi tidak terjadi. Gerakan menekan tersebut terjadi karena adanya ekstensi dari bahu dan fleksi pergelangan tangan. Latar belakang untuk mengetahui penurunan fungsi dari endorotasi pada bahu. Contohnya seperti ini. Ini. Depan, belakang. Seperti ini contohnya. Ini depan, belakang, depan. Selanjutnya slide test. Posisi berdiri atau duduk, tangan pada pinggang dengan ibu jari ke arah belakang. Fiksasi, pemeriksa meletakkan siku tangannya pada bahu dari posterior dengan jari telunjuk di atas aspek anterior dari akromion dan tangan yang satu lagi di belakang siku. Pemeriksaan tahanan diberikan ke arah depan dan atas pada siku dan lengan atas. Pasien diminta untuk menahan tekanan ini. Perhatian khusus, nyeri atau bunyi klik pada bahu yang diperiksa. Latar belakang, pergeseran kepala humerus anterior dan superior memberikan tekanan pada labrum superior. Gerakan ke atas menyebabkan traksi dari tendon bicep dan meregangkan kompleks labral. Contohnya seperti ini. Di sini ditekan ke atas, di sini didorong ke depan, lalu pasien disuruh untuk menahan. Lebih jelasnya saya akan berikan contohnya pada gambar di sini, pada gambar ini. Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Navita Zahra akan menjelaskan tentang basic loads and acceleration. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang basic loads, yang dimana posisi kita harus membaringkan badan kita. Nah, anggapannya saya sekarang sedang berbaring. Kemudian, langkah selanjutnya setelah kita membaringkan badan kita itu harus mengabsudikan lengan kita itu 120 derajat. Kemudian, siku kita rotasikan maksimal 90 derajat. Nah, anggapannya seperti ini. Tapi jangan lupa kita harus dalam keadaan badan berbaring. Nah, bagaimana cara pemeriksanya? Nah, biasanya ketika pemeriksaan berlanjut atau pemeriksaan akan dilakukan, kita diminta untuk memfleksikan siku kita sambil ditahan oleh si pemeriksa. Nah, jika kalian masih bingung dan kalian susah untuk membayangkan, saya akan memberikan contoh gambarnya seperti di bawah sini.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan nomor 2, yaitu appreciation. Nah, di mana posisi kita itu kita boleh terlentang dan kita boleh duduk seperti posisi saya saat ini. Nah, bagaimana cara pemeriksanya? Nah, yang pertama, apabila pemeriksaan ini berlangsung, cara pemeriksaannya itu maksimal kita rotasikan pada aspek posterior dari kepala humerus dan sekaligus kita memberikan dorongan ke depan. Nah, kalian bisa melihat contoh gambar seperti yang tertera di sebelah saya. Nah, mungkin ini beberapa contoh gambar pada appreciation seperti ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nindya Anita Fian Putri, kelas 19C. Saya di sini akan menjelaskan tentang relocation test. Pertama, posisi terlentang. Lengan abduksi 90 derajat dan siku fleksi 90 derajat, seperti ini. Yang kedua, fiksasi. Dengan satu tangan, pemeriksa menahan lengan bawah dan satu tangan lagi pada humerus. Yang ketiga, cara pemeriksaannya, yaitu pemeriksa menggerakkan bahu secara eksorotasi dan lengan bawah diayunkan seperti tuas dengan satu tangan. Contohnya seperti ini. Ini lengan bawah diayunkan seperti ini. Dan tangan yang satu lagi memberikan gaya posterior pada kepala humerus. Selanjutnya, nyeri meredah dan pasien dapat melakukan gerakan eksorotasi. Dan pemberian gaya ke arah posterior dapat membuat kepala humerus kembali ke posisinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang O'Brien test. Tujuan dari uji kompetensi aktif O'Brien test ini yaitu untuk mengindikasikan potensi lesi labral atau lesi akromioklavikular sebagai penyebab nyeri bahu. Dalam pemeriksaan ini bisa dilakukan pasien dalam posisi berdiri atau duduk. Dan di sini saya akan menjelaskan pasien dalam posisi duduk. Yang akan diuji di sini yaitu adalah ekstremitas atas dengan lengan 90 derajat fleksi bahu dan 10 sampai 15 derajat adukasi horizontal. Lalu meminta pasien untuk memutar secara internal dan menyanggah siku. Kemudian pemeriksa memegang lengan pasien dan meminta pasien untuk menolak tahanan tersebut. Kemudian lakukan dengan tangan pasien dalam posisi supinasi. Dan ulangi pemeriksaan seperti tadi, yaitu memegang lengan pasien dan menahannya, kemudian meminta pasien untuk menolak tahanan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Tes positif terjadi jika pasien merasakan sakit atau mengklik bahu dengan posisi pertama dan tidak pada posisi kedua. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itulah tadi pemeriksaan fisik manual muscle test pada bahu dan siku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.